Halo, apa kabar kamu? Shalom. Ya, sore ini udah hampir gelap dan keadaan sedang mendung karena habis hujan. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk sharing sama kamu. Ya, kamu siap? Semoga siap. Sharing saya kali ini, saya pengen bercerita tentang ternyata ada departemen-departemen di surga. Dan salah duanya adalah departemen doa dan departemen ucapan syukur yang pengen saya bagikan kepada kamu. Ya, satu kali ada orang bersaksi bahwa dia diajak jalan-jalan ke surga bersama dengan Tuhan, lihat-lihat surga. Ya, lalu dia kembali lagi ke dunia, hidup seperti kita dan dia bersaksi. Ya, sekali lagi ini lepas dari kesaksian itu benar atau ditambah-tambahin atau tidak. Tapi saya tetap pengen belajar dari kesaksian ini. Saya percaya ini menjadi berkat. Ya, kalau ditanya, saya orang yang percaya nggak dengan mujizat, dengan penglihatan? Jawaban saya adalah saya percaya. Kalau ada yang tanya lagi, bisa nggak sih orang hidup di dunia, masih hidup, bukan mati atau belum mati, diajak jalan-jalan ke surga? Oh, menurut saya bisa aja. Dalam kemahakuasaan Allah itu mungkin terjadi, betul? Ya, lanjut ke cerita dia diajak jalan-jalan ke surga ya. Di surga sana dia melihat ternyata banyak departemen. Dan salah duanya adalah departemen doa dan departemen ucapan syukur. Ya. Nah, yang menarik adalah ceritanya dia di departemen doa itu ruangannya sangat besar, stafnya banyak, dan file-file yang diurusin di departemen itu sangat banyak, dan stafnya semua sibuk luar biasa. Itu artinya apa? Artinya adalah banyak permohonan-permohonan doa dari orang-orang di dunia yang masuk ke departemen itu atau masuk ke surga. Jadi orang-orang banyak minta doa ini itu, entah kebutuhan, entah keinginan, semua naik ke surga dan diurusin dalam tanda kutip oleh departemen ini. Nanti akan disampaikan Allah dalam pertimbangannya, mau dijawab, mau ditunda atau ditolak, kira-kira gitu. Nah, tapi di departemen sebelahnya itu ada departemen ucapan syukur. Yang lucunya adalah departemen ucapan syukur ini ruangannya sangat kecil, stafnya cuma satu, dan file yang diurusin sedikit sehingga stafnya sering nyantai dan hampir-hampir nggak ada kerjaan. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa orang sedikit sekali di dunia ini mengucap syukur sama Tuhan. Orang-orang lebih banyak meminta, memberikan atau memohon sesuatu keperluan, kebutuhan kepada Tuhan daripada mengucap syukur. Kamu termasuk orang yang mana? Lebih banyak minta, memohon, berdoa, minta ini itu ke Tuhan atau lebih banyak bersyukur? Ya mungkin nggak ada salah benar di sini. Tapi saya cuma mengingatkan di video ini, ayo mengucap syukur. Ya, lawan dari mengucap syukur apa kira-kira teman-teman? Ya, mungkin mengeluh ya, suka mengeluh. Nah, saya pelajari dan saya ini sudah siapkan catatannya. Fakta-fakta terhadap orang-orang yang suka ngeluh apa aja sih? Ya, saya akan bacakan. Ini menurut web dosen psikologi ya, kalian juga bisa searching. Mengeluh itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Lalu, mengeluh bisa menurunkan sistem imun tubuh. Jadi kalau seseorang ya, imunnya turun, maka dia gampang sakit atau terserang virus, bakteri, dan dia mudah terserang penyakit. Lalu, mengeluh membuat seseorang itu dikucilkan. Saya baru sadar ketika saya baca ini, iya ya. Kalau kita ketemu sama orang yang suka ngeluh, kita ini kayaknya jadi bete gitu.
aduh, hawanya nggak enak. Lalu fakta yang selanjutnya adalah mengeluh memperpendek usia. Waduh. Lalu selanjutnya adalah mengeluh memperburuk keadaan. Coba bayangin seseorang ditimpa keadaan yang buruk, lalu dia ngeluh aja. Kira-kira dia sibuk ngeluh atau sibuk cari solusi? Biasanya sibuk ngeluh dan malah memperburuk keadaan, benar ya? Lalu selanjutnya dikatakan menurunkan kecerdasan. Orang suka ngeluh, tiba-tiba menurunkan kecerdasannya dia. Nah, mengeluh itu sangat merugikan, teman-teman. Nah, ini menurut penelitian ya, kalian bisa cari di web dosen psikologi. Ya. Nah, saya pengen mengajak setiap kita, yuk jangan banyak ngeluh, tapi banyak bersyukur, karena bersyukur ternyata banyak keuntungannya. Ya, salah tiganya ada di sini. Menurut studi, jadi saya baca ini adalah fakta-fakta atau penelitian-penelitian ya. Menurut studi oleh University of Warwick, bersyukur bisa mencegah stres, cemas yang berlebihan, dan depresi. Ya. Lalu menurut penelitian di Kent State University, rasa syukur bisa membuat orang lebih bahagia. Saya percaya kamu pengen bahagia. Yuk bersyukur. Oke, yang ketiga, rasa syukur bisa meningkatkan kesehatan fisik, menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oh my God, banyak banget ya keuntungannya ketika seseorang bersyukur. Ya, ini ada di web list25.com. Kalian juga bisa searching di sana. Makanya nggak heran Alkitab bilang di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, ucap syukur. Dan ternyata banyak keuntungannya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Woi, mengucap syukur itu kehendak Allah loh. Dan kehendak Allah itu baik buat kita ternyata. Amin. Kak, bersyukur apa? Apa yang mau disyukuri? Keadaan kayaknya nggak terlalu baik, Kak. Nah, saya pengen ngasih contoh-contoh yang sederhana di mana kita bisa bersyukur mulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, kamu masih punya nafas hidup, harusnya kamu bisa bersyukur. Betul? Banyak orang yang sudah meninggal. Waktunya di dunia sudah sepertinya selesai. Ya, masih muda loh. Kita kalau masih hidup sekarang, yuk bersyukur. Lalu bersyukur tentang rumah yang kita tinggali. Kamu bisa bernaung di situ, bersyukurlah. Mungkin masih ngontrak, mungkin masih kos, mungkin masih numpang bahkan. Tapi kamu bisa berteduh di sana, bernaung di sana, bersyukur. Sepatu yang kamu pakai hari ini, mungkin ada yang nggak pakai sepatu, pakai sendal, ya kamu bisa bersyukur. Kamu bisa pakai sendal, kamu punya sendal. Bersyukur dengan baju yang kita pakai sekarang nih. Pernah nggak sih kita bersyukur mulai dari kecil? Makanan, pendidikan, ya, juga kesehatan. Woi, kamu yang nonton video ini sehat? Kamu bisa jalan-jalan, bisa kerja, bisa sekolah, bisa ke gereja. Mungkin sekarang masih belum karena PSBB. Kamu bisa beraktivitas. Woi, bersyukur. Kamu sehat. Kadang nih ya, kita lupa bersyukur kalau kita sehat. Baru nanti kalau sakit, kita bisa bersyukur. Kita ingat bersyukur waktu sakit. Ya kan? Iya ya, sakit nggak enak banget ya. Kenapa waktu sehat nggak pernah bersyukur? Dan kalau kamu masih susah bersyukur, saya punya tips nih. Tipsnya apa? Sekali-sekali nih, kamu pergilah ke rumah sakit.
Kalau bisa rumah sakit yang jangan terlalu mewah, yang paling rendah gitu loh. Ya. Contoh, suatu kali beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum ada BPJS itu, udah lama banget, waktu saya punya usaha toko dan saya punya karyawan, tiba-tiba karyawan saya kecelakaan dan masuk rumah sakit. Saya jenguk ke rumah sakit itu. Kalian tahu kalau namanya karyawan duitnya pas-pasan, rumah sakitnya juga rumah sakit yang di kelas yang paling bawah. Itu satu ruangan bisa ada 20 pasien di situ. Dan mereka buka baju semua karena panas, nggak ada AC. Banyak orang, pengap banget. Kalian tahu baunya seperti apalah kira-kira. Ya. Nah, saya waktu jenguk karyawan saya, ya itu babak belur lah ya, memar-memar, lecet-lecet. Saya ngeliat di sebelahnya ada anak muda masih SMA, laki-laki, terbaring, tangan kanannya itu bengkak. Gede banget. Kalian tahu tangannya Popeye setelah minum atau makan bayam? Gede banget kan? Dikasih minyak tuh mengkilat gitu. Saya tanya, kenapa dek? Dia bilang main volley, waktu smash kesleo, entah gimana bengkak. Yang mengerikan adalah 2 hari atau 3 hari setelah hari itu saya datang lagi ke rumah sakit dan saya menjumpai tangan yang bengkak itu sudah diamputasi. Itu tangan kanan, dan anak ini masih muda, usia SMA. Dia nggak punya tangan lagi sejak hari itu. Saya langsung pegang tangan saya. Oh my God, saya masih punya tangan loh, bersyukur loh. Lalu yang ada lagi nih, di sebelahnya sana, di ruangan rumah sakit yang sama, ada kakek-kakek, ya pria agak tua, tenggorokannya udah ditutup sama perban. Nah, saya kaget adalah ketika dia mau makan, dia buka, itu ternyata ada lubang besar. Ya, ternyata sengaja dilubangin supaya dia bisa makan, dia bisa bernafas. Dan ada masalah ternyata di sinusnya. Jadi kalian kalau lihat dia kalau mau makan tuh dibuka, yang serem adalah ketika dia ngomong sesuatu, suaranya kayak saya langsung pegang leher saya. Ya ampun, puji Tuhan masih ada tenggorokan yang sehat. Tiba-tiba pulang dari rumah sakit itu, saya bisa bersyukur luar biasa. Ini agak jorok, tapi saya tetap mau cerita. Kalau kalian pagi bangun tidur, mungkin ada panggilan alam ke WC, ya mau setor. Lalu setelah keluar, lega, woi bersyukur. Bro, maaf ya agak jorok. Puji Tuhan bisa keluar dengan baik. Ada loh, saudara saya, masih saudara, nggak bisa pup berhari-hari, berminggu-minggu, atau perutnya membesar, sakitnya minta ampun, kotorannya, pupnya nggak bisa keluar karena ada masalah. Woi, ketika saya keluar, bro, maaf, lega. Saya bersyukur, Tuhan, terima kasih, lancar. Atau bersyukur yang lain lah. Apapun yang bisa kamu syukur yang sudah kamu terima dari Tuhan, bersyukur. Amin. Tapi lebih dari itu semua, bersyukur karena apa? Karena Tuhan. Tadi kita bersyukur karena materi, karena kesehatan, karena nafas hidup, dan lain-lain. Tapi di atas itu semua, bersyukurlah karena Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan. Ya, apalagi Yesus telah mati buat kita menebus dosa-dosa kita. Itu anugerah yang besar, kasih yang besar. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik buat kita. Oh my God, kita perlu bersyukur karena Tuhan. Ya, ayo stop mengeluh, lebih banyak bersyukur. Ayo buat staff yang di departemen sorga sana tentang departemen ucapan syukur, buat sibuk yuk. Supaya dia tidak ongkang-ongkang kaki saja di sana. Kira-kira seperti itu. Yuk bersyukur yuk, ucapkan syukur. Membuat hidup kita lebih baik lagi. Amin. Saya pikir itu guys. Sekali lagi kamu yang belum subscribe, boleh saya minta kamu subscribe. Kamu mendukung channel saya. Thank you.
Bersyukurlah dalam segala hal.